Shalom saudara-saudariku pendengar setia Renungan Ceria. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai Kristus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan kejujuran. Saudara-saudara, pernahkah saudara merasa takut untuk berkata jujur? Terkadang demi alasan keamanan, demi kenyamanan, demi menjaga keutuhan atau untuk menutupi kesalahan, banyak orang lebih memilih untuk tidak lagi berkata jujur. Hari ini kita akan belajar dari seorang pribadi yang sangat jujur dalam kehidupannya, meskipun dia harus menanggung segala resiko dari kejujurannya itu. Dialah Yusuf, anak Yakub, yang mencintai Tuhan dan seluruh hidupnya hanya untuk menghormati Allah. Saya mengajak kita semua untuk membuka kitab Kejadian pasal 40 ayat 1 sampai 23. Saudara bisa membacanya secara lengkap, tetapi kita akan berfokus pada ayat 8. Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Saudara-saudara, kalau kita membaca seluruh kisah hidup Yusuf, maka kita akan menemukan keteguhan hati Yusuf dalam menahan segala cobaan yang ada. Bagaimana saudara-saudaranya dulu menjualnya ke Mesir, bagaimana istri kepala pengawal raja menggodanya lalu memfitnahnya, sampai juru minuman raja yang melupakan kebaikannya. Namun semua perlakuan itu tidak lantas membuatnya berubah, dan karena itulah Tuhan selalu bersamanya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan percaya Tuhan itu ada. Dia sadar bahwa Tuhan itu dekat. Baginya segala sesuatu dari Tuhan, milik Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Pengakuan Yusuf di ayat 8 tadi menunjukkan sikap menghormati Allah. Baginya segala sesuatu dari Allah dan hanya untuk Allah. Hanya Allah lah yang sanggup dan berkuasa menerangkan arti mimpi. Dia tidak pernah tergoda untuk sombong atau menganggap keberhasilannya karena usahanya semata-mata. Terkadang kejujuran juga mengandung risiko dan konsekuensi yang tidak kecil. Kebenaran mungkin terdengar menyakitkan, tetapi kebenaran harus dikatakan dengan jujur. Kita tahu bahwa pada akhirnya Yusuf memang menjadi orang yang sukses, menjadi penguasa di Mesir. Tetapi proses untuk menuju ke sana tidaklah mudah. Di akhir pasal ini dikatakan bahwa apa yang dilakukan Yusuf dilupakan oleh si juru minuman raja. Alkitab tidak satupun menjelaskan bagaimana perasaan Yusuf pada waktu itu. Tetapi bisa dibayangkan bahwa apa yang dialami Yusuf sungguh menyedihkan. Dari awal ia dibenci, dijual, difitnah, dipenjara dan dilupakan orang. Saudara-saudaraku, orang jujur tidak terganggu dengan hinaan atau pujian manusia, karena nilai dirinya tidak terletak pada kedua hal itu. Mengapa kisah ini diangkat? Karena Yusuf punya karakter yang kuat, yaitu jujur. Dan kejujurannya itu didasari oleh sikap takut akan Tuhan. Kisah Yusuf mau mengajak kita untuk memeriksa hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah? Apakah kita sudah benar-benar menghormati keberadaan dan kuasa Allah? Atau jangan-jangan kita hanya menjadi pribadi-pribadi yang mungkin memang bukan pembohong, bukan penipu, tetapi juga enggan mengatakan kebenaran. Saudara-saudara, seorang guru bijak pernah berkata,
kejujuran itu mahal. Maka jangan harapkan kejujuran dari orang murahan. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita pasti akan menghormati Dia dalam setiap tindakan kita, dan itu dimulai dari kejujuran kita. Kalau kita mau menjadi pribadi yang berharga, kita mau anak-anak kita tumbuh dengan karakter yang kuat, mulailah dengan kejujuran. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, memantapkan langkah kita untuk menjalani hari ini dengan optimis, dengan semangat, dengan pengharapan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.